Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudio Kanigia, NIM E2019-2114, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3, YIN Jember. Di sini saya akan menganalisis 3 video yang telah dibawakan oleh Abdul Wadud Nafis LC-MEI. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sementara kondisi di mana terjadi penurunan harga dinamakan dengan deflasi. Dalam perspektif Islam, inflasi diartikan sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Perekonomian kerajaan Byzantium menjadi sejarah kemunculan inflasi. Byzantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin dan mencegah impor agar dapat mengumpulkan uang emas sebanyak-banyaknya. Tetapi karena kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup, sehingga masyarakat membelanjakan uang atau kekayaan yang dikumpulkan yang pada akhirnya justru menaikkan tingkat harga komoditasnya sendiri. Awal inflasi mata uang dinar dimulai bahkan pada saat ketika Irak sedang mengalami masa puncak kejayaannya. Coinek, debasement, dan inflasi ikut mendahului perkembangan yang cepat dari peminjaman uang atau pertumbuhan kredit serta sektor pembankan. Berdasarkan pada sumber atau penyebab atas kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, and imported inflation. Sedangkan dalam perspektif Islam, inflasi berdasarkan penyebabnya dikelompokkan menjadi 2, yakni natural inflation dan human error inflation. Fenomena moneter atau inflasi berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, menurunkan efisiensi dan investasi produk, serta menimbulkan ketidakadilan juga ketegangan sosial. Terdapat 2 macam kebijakan yang digunakan untuk mengatasi inflasi konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi di antara reformasi terhadap sistem moneter dengan meniadakan segala bentuk intervensi dan menerapkan fiskal policy yang di antara instrumen adalah dengan memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatan zakat, mengenakan biaya atas dana yang menganggur, dan menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Yang kedua, uang. Uang berperan penting di dalam kehidupan manusia. Maka sudah seharusnya Islam mengatur bagaimana cara mencari atau menyimpan uang, serta menyalurkan agar konsep money as flow konsep dan money as public di dalam ekonomi Islam dapat terlaksana. Islam mengatur uang sebagai uang bukan modal, sebagaimana uang dalam konsep konvensional. Di dalam Islam, uang memiliki peran penting sebagai ukuran harga, media transaksi, dan media penyimpanan nilai. Kemudian, dalam perubahan fungsi uang terbagi menjadi 3, yaitu commodity money atau uang barang, token money atau uang kertas, serta deposit money atau uang giral. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dan perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran merupakan masalah bagi semua negara di dunia. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mengganggu stabilitas nasional setiap
negara, sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Dalam teori makroekonomi, masalah pengangguran dibahas pada pasar tenaga kerja, yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah dan tenaga kerja. Oleh karenanya, setiap pemerintah akan selalu mengontrol pengangguran. Namun demikian, upaya mengontrol dua masalah ekonomi ternyata memiliki sifat yang saling bertentangan. Pada periode lain, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang lambat dan memperburuk masalah pengangguran, merupakan keadaan yang selalu berlaku di setiap negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.